dia tidak akan bergeser ke tempat orang lain, tidak akan pindah ke tempat orang lain sampai dinikmati oleh sang hamba. Sehingga kalau orang itu punya warisan, Pak, itu sebenarnya jatah rezekinya atau bukan? Bukan, itu pindah ke orang lain. Namanya warisan itu kan harta yang ditinggalkan oleh mayit, kemudian diberikan kepada ahli waris. Berarti itu bukan jatah rezekinya mayit. Padahal yang mengusahakan siapa? Si mayit, waktu dia masih hidup. Karena itu kalau ada orang yang mungkin usianya sudah ini 70 tahun, bahkan 80 tahun lebih, bolak-balik melbu metu rumah sakit, kok nggak mati-mati, itu karena jatah rezekinya belum habis. Pak Ustadz, caranya gimana Pak Ustadz biar cepat mati? Wah, Anda jangan tanya kayak gitu ya. Andai kan Anda bisa memutus jatah rezekinya, mati itu orang. Tapi ini nggak bisa, Pak. Allah yang mengendalikan. Allah yang mengendalikan jatah rezeki seorang hamba. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun usaha manusia itu tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Sehingga meskipun dia penghasilannya banyak, meskipun dia pendapatannya banyak, jatah rezekinya itu tidak bakalan bergeser. Nah, ketika orang paham seperti ini, dia itu tidak merasa takut pada waktu dia kehilangan peluang. Kenapa nggak takut? Rizki saya nggak bakalan geser. Hasan al-Basri itu termasuk salah satu saudagar, pedagang. Tapi beliau ketika berbisnis sangat santai, tenang, tidak kemudian terlalu menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan konsumen. Sampai kawan-kawannya heran. Saya melihat Anda itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain kelihatannya terlalu perhitungan terhadap dunia, merencanakan sesuatu, semuanya diukur pakai harta. Tapi Anda santai. Betul Anda punya aktivitas berdagang, berbisnis, tapi suasananya tidak seperti yang lain. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Saya yakin rezeki saya tidak akan bertambah dengan rajinnya saya bekerja, dan tidak akan berkurang ketika saya malas bekerja, dan rezeki saya tidak akan geser ke tempat orang lain. Tapi ini bukan berarti mengajarkan kita untuk malas ya. Bukan kemudian mengajarkan kita kalau begitu ora usah nyambut gawe Pak, turu ning omah. Engko nek wayahe rezeki teko lak teko dhewe. Berarti kalau seperti ini berharap ada hajatan di tetangganya. Nanti dikasih sego sak besek. Baik, tentu maknanya tidak demikian. Namun ini memberikan pelajaran bagi yang lain, bahwa keyakinan batin itu mengendalikan seorang hamba agar dia tidak terlalu bernafsu untuk mengejar dunia. Kalaupun dia kehilangan 1-2 peluang, bagi dia yakin ini tidak akan mengurangi jatah rezekinya. Dan karena itulah orang kalau paham seperti ini Pak, lebih yakin untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna nada'u tis'ata syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram." Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena khawatir yang 9 ini menjerumuskan kami ke dalam yang haram. Itu kalau kita ya sayang banget ya. Ada 10 peluang, 9 ditinggalkan, diambil cuma 1. Inilah yang paling meyakinkan sehingga yang lain ditinggalkan. Ini perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu yang mengajarkan kita untuk bersikap warok. Apa itu warok, Pak? Warok pengertiannya adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Sehingga ketika dia dihadapkan dengan sebuah peluang, pertama yang dilakukan apa Pak? Bukan ngitung, kira-kira ini untungnya berapa. Tapi pertama yang dipikirkan adalah, ini kira-kira berdosa atau tidak? Ini kira-kira ada hukumannya atau tidak? Ini kira-kira nanti akan diazab atau tidak? Itulah sikap warok. Anda kalau bisa seperti ini, Masya Allah. Mengikuti pesan Nabi SAW yang beliau sampaikan kepada cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan,
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Meragukan itu di mana, Pak? Ketika muncul kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan ini mengandung dosa. Kalau kita bisa seperti ini, kontrol yang luar biasa bagi masing-masing pribadi. Baik. Dan karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita yakin rizki kita itu tidak akan bergeser, tidak akan berkurang, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tidak akan merasa ketakutan dengan suasana apapun yang ada di lingkungan. Menurut Bapak Ibu, inflasi itu mengurangi rizki atau tidak? Inflasi itu mengurangi rizki atau tidak? Ya? Mengurangi atau tidak? Kayaknya nggak yakin ini. Anda takut enggak dengan inflasi? Tidak takut. Biasanya kan satu bangsa itu yang paling ditakutkan terkait masalah ekonomi adalah resiko inflasi. Kalau sudah terjadi inflasi itu, yang paling laris untuk dicari di Google adalah kurs dolar. Nah, buka internet, buka pertama kurs dolar. Buka lagi kurs dolar. Padahal mungkin dia tidak punya kepentingan dengan dolar, karena ketakutannya terhadap masalah inflasi. Kita kalau sudah terjadi inflasi, mikirnya panjang. Wah, nanti anak saya gimana? Sekarang sekolah, uang masuk berapa SD? Ada yang 15 juta, bahkan ada yang 20 juta. Insya Allah yang sekolah sunnah masih di bawah 3 juta ya. Meskipun ada juga yang cukup mahal, berkelas. Terus kita mikir, iki anak limo, ya. Ono sing baru lahir, ini kira-kira nanti sekolahnya gimana? Sekarang yang gede saja kakaknya 5 juta ketika masuk, ada yang bahkan belasan juta. Dan seterusnya, pikiran kita terlalu jauh, mikir masa depan yang lain. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meletakkan jatah rizkinya di bapaknya. Tapi Allah yang nanggung semuanya. Itu ketika terjadi inflasi. Dan ketakutan ini tidak hanya terjadi pada kita, termasuk juga dulu pernah dialami oleh para sahabat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kenaikan harga. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, harga-harga komoditas pada naik. Tolong turunkan harga untuk kami. Sehingga umumnya manusia ketika mengalami suasana seperti itu, dia merasa ada jatah rizki yang berkurang. Jangankan kita, sahabat juga mengalaminya. Mereka datang kepada Nabi SAW, lalu minta kepada beliau, bisa enggak harga ini diturunkan? Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membuat kebijakan menurunkan harga, tapi yang beliau lakukan adalah memahamkan tentang konsep rizki dalam Islam. Nabi SAW bersabda, Innallaha huwal qabidul basitur raziqul musa'ir. Sesungguhnya Allah dialah zat yang melapangkan dan menyempitkan rizki hamba. Dan dia yang memberikan rizki kepada hambanya, dan dia ialah yang mengatur harga. Sehingga mau naik, mau turun, itu ketika terjadi karena kondisi normal, keseimbangan demand and supply ya. Ketika banyak permintaan, supply kurang, maka harga jadi naik. Supply banyak, permintaan kurang, harga jadi turun. Itu keseimbangan yang diberikan oleh Allah, dan yang itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal musa'ir, dialah zat yang menetapkan harga. Dan aku tidak mau ketika ada orang pada waktu di akhirat ayyu talibani bimadlamatin fi malin waladam. Jangan sampai ada salah satu di antara umatku yang nuntut saya kelak di hari kiamat disebabkan kezaliman dalam masalah darah dan dalam masalah harta. Maksud beliau seperti ini. Kalau saya turunkan harga, mungkin ada pedagang yang terzalimi. Saya kulaknya 10 dinar. Diturunkan jadi 5 dinar, rugi 5 dinar. Atas kebijakan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini bisa jadi dia punya hak untuk nuntut beliau di hari kiamat. Masya Allah, umat nuntut Nabi. Dan itu nggak mungkin terjadi.
tapi ketakutan beliau sehingga beliau tidak mau membuat kebijakan seperti ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pengaduan terkait masalah kenaikan harga, yang beliau lakukan tidak menurunkan, tapi yang beliau lakukan adalah memberikan pemahaman. Baik, sekarang berdasarkan hadis ini, kalau terjadi inflasi itu kira-kira mengurangi rezeki atau tidak? Mengurangi jatah rezeki atau tidak? Tidak. Kok tidak, Pak? Seperti inilah yang diajarkan oleh beliau. Allah yang mengatur rezeki. Dia yang melapangkan dan menyempitkan. Rezeki kita sudah ditetapkan, tapi dia tidak flat. Kadang naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi, dan begitu seterusnya. Kadang naik dikit, turun bablas. Sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Lalu bagaimana cara Allah membuat naik turunnya rizki yang diberikan kepada hamba yang sudah ditetapkan itu? Kadang naik, kadang turun. Allah kasih inflasi, kadang ekonomi membaik naik, ekonomi lagi turun, naik lagi, dan begitu seterusnya. Dan kita menghadapi suasana seperti itu di negara kita. Sebelum ada inflasi, mungkin kata bapak-bapak di masa silam, cari kerjaan gampang. Ketika terjadi inflasi, pada waktu 98 barang naik, melonjak setinggi-tingginya. Ada sebagian yang diuntungkan, ada banyak yang dirugikan. Kemudian setelah itu terjadi kondisi normal, naik turun lagi. Berkali-kali kita mengalami seperti itu, dan ternyata itu tidak menambah atau mengurangi jatah rezeki seorang hamba. Tapi Allah membuat fluktuatif rezeki kita. Itulah pemahaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Makanya yang penting itu bukan murah dan mahalnya harga barang. Yang lebih penting adalah bisa beli. Gitu Pak ya. Murah tapi Anda tidak bisa beli. Dengan mahal tapi Anda bisa beli, pilih mana? Pilih yang mana Pak? Mahal tapi bisa? Kan penting itu Pak. Anda bisa lihat misalnya. Dulu harga BBM berapa Mas? Tahun 97 sebelum Krismon. Ada yang 500, 700, di bawah 1000. Kurang dari 1 real, Pak. Sehingga kalau masyarakat Saudi membanggakan BBM di tempat kami murah, setengah real, 1 halalah. Setengah real, 1 halalah itu berarti 6 halalah. 1 halalah kan 1/10 real. Wow, di tempat kita dulu 700 rupiah. Lebih murah dibandingkan Saudi. Dulu ya, sebelum Krismon. Kan kadang kita kalau umroh mampir di pom bensin, cerita supirnya di sini bensin murah setengah real. Sampai pom bensin Saudi sama Indonesia bagus mana Pak? Jauh bagus Indonesia Pak. Fasilitasnya lebih lengkap. Toilet bersih, ada musolanya bagus. Di sana kelihatan kumuh kan? Yang sudah pernah umroh. Kok kayak gini jauh sekali dengan yang di tanah air? Ya karena masalah pendapatannya beda. Di sini fasilitasnya lebih lengkap. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu pada waktu BBM bensin harga 700 rupiah, 800 rupiah, pernah nggak ada cerita ngantri, Pak? Nggak pernah. Kita nggak lihat. Orang ketika ngisi, ya ngisi langsung bablas. Jarang ngantri, sepi. Sekarang Masya Allah, harga BBM 9.000, atau yang 8.000, 7.000, ngantri. Berarti yang penting mana? Bisa beli, bukan murah atau mahal. Mungkin Anda pernah ingat ya, 1 mie instan itu dulu harga berapa? Cuman 200 perak atau 100 perak. Tapi belum tentu bisa beli tiap hari. Kadang 1 bungkus dipakai sekeluarga. Betul gak itu Pak? Yang mengalami situasi seperti ini wis tua berarti ya. Saya masih ingat ibu saya ketika beli 1 mie instan, dikukup ya, biar besar, dimakan 1 keluarga, telur 1 biji dibagi 7. Meskipun harganya murah, tapi kita nggak sanggup untuk beli. Bapak saya mengatakan, soto ini, soto di dekat rumah saya, itu soto yang paling enak. Dulu harganya 1.000 rupiah, kita nggak bisa beli. Sekarang harganya sudah 10.000, mau beli tiap hari bisa.
Maka yang penting itu kita bisa menjangkau, bukan masalah murah dan mahalnya. Cuman kenapa ketika terjadi inflasi kita begitu ketakutan? Inilah bukti kalau inflasi tidak mengurangi jatah rizki. Bahkan bisa jadi ketika inflasi terjadi, banyak sekali orang yang mendapatkan fasilitas yang lebih banyak dibandingkan dulu. Makanan melimpah, pakaian melimpah, kemudian apalagi fasilitas hidup melimpah. Baik, tahun 90 Tupperware berapa? Pabrik urung dibangun ya. Orang punya 1 sendok itu Masya Allah, barang berharga. Nemu mangkok, wah itu mahal sekali Pak. Sekarang keleleran di pinggir jalan, orang tidak ada yang mau ngambil. Ini sekali lagi bukti bahasanya, rizki itu tidak diukur dari mahal dan murahnya, tapi diukur dari apakah dia mampu untuk menjangkaunya ataukah tidak. Nah terus masalahnya apa Pak? Kok sekarang hidup kelihatan lebih susah dibandingkan dulu? Dulu meskipun ya pekerjaannya hanya seorang guru PNS, ya, yang gajinya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan PNS zaman sekarang. Tapi kok kelihatannya orang di zaman sekarang selalu merasa kurang dan kurang. Itulah pengaruh lingkungan. Dan sebab terbesarnya adalah masalah saingan gaya hidup. Makanya ada kesimpulan yang bagus ya. Uang seberapapun cukup jika dipakai untuk hidup. Uang seberapapun tidak akan cukup kalau digunakan untuk mengejar gaya hidup. Sehingga kalau dalam masalah ukuran harta, Anda mengejar gaya hidup, mau dikasih berapapun nggak bakalan cukup. Pasti akan selalu kurang. Tapi kalau hanya sebatas yang penting urip, nah insya Allah seberapapun harta yang Allah berikan kepada kita pasti cukup. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan agar kita mewaspadai sebuah penyakit yang beliau sebut dengan penyakit istibta. Apa itu istibta? Sudah sering kita sampaikan. Ada yang ingat? Penyakit istibta itu apa Pak? Penyakit istibta adalah ingin cepat sukses sebelum waktunya. Nah, gara-gara inilah yang membuat orang itu selalu dikejar-kejar, kalau bisa segera punya, segera mampu, segera beli. Dan ini faktor terbesar orang melakukan pelanggaran dalam bermuamalah. Pelanggaran dalam jual beli, pelanggaran ketika bertransaksi dengan yang lain, sikut kanan, sikut kiri, mendolimi sesama. Yang penting target tercapai. Karena itu dilanjutkan hadis yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam diriku, tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fala tastabti'u anha." Karena itu janganlah kalian punya penyakit istibta. Apa itu? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Pada waktu orang mau daftar kerja, lowongan dibuka, dibutuhkan untuk 100 karyawan. Yang daftar biasanya berapa? Bisa 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ketika yang daftar 10 kali lipat dari kursi yang disediakan dalam lowongan, berarti yang punya hak berapa Pak? Yang punya hak berapa? Semua punya hak yang sama, punya peluang yang sama. Ada salah satu yang main istibta. Saya harus lebih sukses dibandingkan yang lain. Sikut yang lain dengan cara sogok. Nah, udah beres. Dia paling lancar. Bapak untuk selanjutnya silakan ikuti tes hanya untuk formalitas. Pasti akan diterima. Ini salah satu di antara contoh istibta, ingin cepat sukses langsung keterima kerja, tapi dengan cara yang melanggar larangan. Ada nggak Pak penyakit istibta yang lain? Oh banyak sekali. Saya kalau sebutkan, ya mohon maaf barangkali sedikit menyinggung, serong kanan, serong kiri, tidak apa-apa ya. Karena yang namanya kajian kan harus menyinggung, kalau nggak disinggung, nggak ngaji. Belum waktunya punya rumah, nekat punya rumah, tapi dengan cara KPR riba. Belum saatnya punya kendaraan yang mewah,
Akhirnya nekat, pokoknya saya harus kejar target, harus punya kendaraan ini, kapan lagi kalau ndak leasing. Belum saatnya tender bisa masuk diterima, akhirnya nekat dengan sogok. Dan masih banyak yang lainnya. Orang melakukan banyak pelanggaran dalam masalah bermuamalah, bertransaksi, disebabkan karena motivasi dan dorongan, pokoknya saya harus cepat sukses. Itulah penyakit istibto'. Nah, masyarakat kita banyak sekali mengalami seperti itu. Dan ini penyebab terbesar kenapa orang melanggar yang haram dalam Islam. Sehingga dia nekat melakukan transaksi riba, kadang nekat melakukan transaksi gharar, kadang juga nekat melakukan transaksi-transaksi yang lain. Berawal dari penyakit yang beliau sebut dengan fala tastabdiu anha, janganlah kalian punya penyakit istibto'. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menyadarkan seperti ini, kembalikan kepada saran beliau di depan. Yakini kalau rezeki itu tidak akan bergeser, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, karena Allah sediakan kepada hambanya sesuai yang dia kehendaki. Cuman dia nggak flat. Kadang turun, kadang naik, bergelombang, fluktuatif, sesuai yang Allah kehendaki. Kita ikuti saja sebagaimana yang Allah inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar, mencari yang terbaik, yang halal. Masalah hasil, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tayyib. Alhamdulillah. Barangkali ada yang ditanyakan seperti ini. Kalau tadi disampaikan bahasanya rajin dan malasnya seseorang itu tidak mempengaruhi rizki, berarti kan percuma saja orang itu banyak bekerja, karena ternyata tidak menggeser jatah rizkinya. Berarti selanjutnya kita perlu memahami hakikat dari rizki. Kalau kita paham hakikat rizki, maka nanti bisa nyambung dengan gampang ketika memahami prinsip bahwasanya rizki seorang hamba itu tidak akan bertambah dan berkurang, tidak geser ke tempat orang lain. Sebenarnya rizki itu apa tuh Pak? Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu ada dua. Hakikat dari rizki itu ada dua. Ada hakikat syar'i dan ada hakikat kauni. Ada hakikat rizki secara syar'i dan ada hakikat rizki secara kauni. Kauni itu apa? Kauni itu sama dengan takdir. Syar'i itu apa? Hakikat rizki yang dia bisa menambah pahala. Sekarang yang saya dulukan penjelasan hakikat rizki secara kauni atau secara takdir. Sebenarnya hakikat rizki secara takdir, secara kauni itu seperti apa? Hadirin yang kami hormati, mohon Anda bedakan antara rizki dengan pendapatan. Bedakan dua hal ini. Rizki itu pasti bersumber dari pendapatan, tapi belum tentu pendapatan jadi rizki. Bedanya apa antara tabungan dengan pendapatan? Kalau tabungan itu besar, sisa. Kalau pendapatan habis. Apa beda antara tabungan dengan pendapatan? Kalau pendapatan itu pemasukan yang kita dapatkan, kalau tabungan itu yang mengendap, yang tersisa setelah kita gunakan. Sehingga ada tiga istilah yang perlu kita bedakan. Ada pendapatan, ada tabungan, ada rizki. Yang paling besar yang mana Pak biasanya Pak? Yang paling besar yang mana? Pendapatan. Karena ini sumbernya. Ibarat pendapatan itu adalah sebuah peralon yang menyambungkan Anda ke tangki rizki. Sumber rizki. Di sini Anda bisa mendapatkan dalam waktu sebulan, ada yang gajinya 10 juta. Ada yang gajinya 20 juta. Ada yang bahkan sampai ratusan juta. Ada yang keuntungannya bahkan sampai di angka miliaran. Itu berarti dia bisa mendapatkan pendapatan yang peralonnya gede. Kemudian yang kedua,
dia punya tampungan. Nah, tampungan itu adalah tabungannya. Dari sekian pendapatan itu, yang dia gunakan untuk melayani dirinya berapa persen kira-kira? Mungkin dia ambil cuma 10% atau 5%. Kalau gede, dia hanya cukup mengambil 5%. Kalau kecil, ya, karena peralonnya kecil, dia butuh banyak, bisa jadi 100% habis. Sehingga di situ ada pendapatan, ada tabungan, ada rizki. Rizki itu kata Nabi SAW adalah bagian dari pendapatan dan tabungan kita yang memberikan layanan bagi kita. Baik yang bentuknya makanan yang kita konsumsi sampai habis, atau yang bentuknya barang-barang yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itulah rizki kita yang sebenarnya. Karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah membaca firman Allah di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh memperbanyak harta itu membuat kalian terlena. Lalu beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, manusia selalu mengatakan mali, mali, mali. Ini duitku, ini propertiku, ini hartaku, ini mobilku, ini emas-emasanku, ini perabotan rumahku. Sehingga dia selalu punya obsesi gimana bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini hartaku, dia kumpulkan terus. Kemudian beliau memberikan kritikan. Wa hal laka min malika ya ibna Adam. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia, hakikat dari rezekimu itu wahai hamba adalah ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kamu makan sampai habis, yang kamu gunakan sampai rusak, dan yang kamu sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sehingga sekarang Bapak Ibu pakai baju yang kita gunakan sampai kadang rusak, kainnya ada yang brodol, kancingnya hilang. Itulah rizki yang sebenarnya. Anda punya 2 motor, yang satu motor sangat aktif melayani kita. Kemanapun Anda pergi pakai motor itu. Yang satu motor manja, kegedean. Tiap hari dimandikan, ya, dilapi. Kapan dipakai? Kalau pas lagi ada moge lewat. Ikut rombongan Muslim Bikers. Kalau enggak ada itu enggak dipakai. Sebenarnya rizki Anda yang mana? Motor gede ini atau yang kecil? Yang kecil itu yang sebenarnya. Ini malah dilayani bukan melayani. Kadang dikerukup, ya. Nanti kalau ada debu sedikit dibersihkan. Ini lebih banyak dilayani dibandingkan melayani. Kan ada model kendaraan kayak gitu, Pak, ya. Sangat manja, ya. Ditaruh di dalam rumah, parkirnya khusus. Lebih banyak dirawat dibandingkan dipakai. Tapi itu jadi bahan kebanggaan. Dia punya. Dan sebenarnya yang melayani Anda sehari-hari itulah rizki Anda. Maka rizki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, inilah rizki kauni, rizki yang Allah takdirkan untuk kita, bukan yang kita simpan dan bukan yang kita dapatkan. Sehingga kalau ada orang yang misalnya penghasilannya 100 juta sebulan, yang dia makan cuma 5 juta untuk dirinya, berarti rizki dia berapa? 5 juta. Andai kan dia dikasih oleh Allah penghasilan 5 juta per bulan, itu cukup untuk rizkinya. Dia nggak punya tabungan. Tapi dia masih punya sisa 95. Diambil oleh istrinya, suaminya ngambil 5 juta, istrinya 10 juta. Ya. Anak pertama 3 juta, anak kedua sekian juta. Bersih total tinggal misalnya 70 juta. Yang 30 dipakai untuk kegiatan sehari-hari selama sebulan. Maka rizki yang sebenarnya adalah yang 30 ini, sedangkan yang 70 ini bukan rizki. Itu mengendap di tabungan. Berarti kalau Bapak Ibu cek saldo, ketemu angka, itu rizki atau bukan? Yang Anda lihat angkanya. Yang Anda lihat itu angkanya. Ini kan saya punya, Pak. Betul Anda yang punya. Tapi memiliki belum tentu bisa menikmati.
Orang yang misalnya usianya sudah 60 tahun ke atas ya, sudah uzur, sehingga ketika ngaji pinginnya nyender ya, karena uzur usia. Itu kan seperti itu biasanya ya. Makanya kalau ngaji kok yang dipilih itu cari yang bisa nyender, indikator usia. Berapa Mas? Tayyib. Dia punya banyak duit, tapi semuanya serba pantangan. Ya. Sate, kolesterol, tongseng gak iso. Ya. Nasi ndak boleh. Sayuran, wah ini nanti asam urat. Semuanya serba pantangan. Yang boleh saya makan apa? Pokoknya air putih sama tahu satu. Wah kalau kayak gini penghasilannya nggak perlu gede-gede Pak. Sebulan 1 juta cukup. Tapi Anda punya ratusan juta. Berarti sebenarnya dia tidak bisa menikmati banyak rezeki. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghalangi sang hamba untuk bisa menikmati rezekinya. Dan itu makna dari salah satu firman Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah membinasakan harta riba dan menumbuhkan sedekah, kata Ibnu Katsir. Bentuk membinasakannya salah satunya adalah Allah halangi dia untuk bisa menikmati hartanya. Meskipun dia punya, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Ada sebuah cerita ini terjadi di Mojokerto. Ada orang yang usianya sudah ya 50-an ke atas, mungkin 60 ya. Dia ini nggak pernah mau pakai baju Pak. Setiap kali dikasih baju sama anak-anaknya dilepas. Entah kerasa panas atau apa. Pokoknya dia nggak mau pakai baju di akhir hayatnya. Ditambah lagi suka keliling keluar rumah. Nah, keliling kampung, keluar rumah, sambil teriak-teriak, saya punya rumah sekian, saya punya mobil sekian. Ketika ditangkap anaknya, dibawa masuk ke dalam rumah, kasih baju, nanti dilepas lagi, ya, kemudian dia berontak, nanti keluar lagi keliling-keliling kampung. Setelah dicari tahu apa sebabnya, ternyata dia pemilik BPR. Salah satu bank yang di situ menerapkan transaksi riba. Betul dia punya banyak rumah, tapi dia nggak mau menikmati rumahnya. Buktinya sering keluar rumah. Orang ini untuk beli baju Pak, kira-kira uangnya sisa nggak Pak atau kurang? Masya Allah sisa-sisa, tapi dia nggak pernah mau pakai. Ada orang yang dia bisa mendapatkan duit banyak, tapi dengan cara yang haram, dihidangkan makanan semuanya serba lezat, saya nggak mau semuanya. Pantangan ini, bahaya bagi hidup saya. Apa yang bisa Anda nikmati? Kalau ternyata apa yang Allah berikan kepada Anda berupa penghasilan yang banyak, tidak bisa Anda gunakan. Kadang kita juga merasa heran. Sugih, tapi motor yang dipakai CB. Nah, ya, yang kalau digas, medeni sing ngrungokno Pak ya. Anaknya, wah dia pakai mobil yang bagus. Sudahlah yang bagus-bagus, anaknya saja yang menikmati. Dia sendiri cuma pakai motor tua, pitung. Gitu. Kelihatannya, penampakan kayaknya ke orang ini warok sekali, padahal dia punya simpanan harta yang banyak. Saya melihat kejadian itu dan saya ketemu orangnya. Dan beliau, ya dulunya kaya dari hasil riba. Penampilannya itu Masya Allah. Saya kira beliau itu penghasilannya atau pekerjaannya mungkin tukang becak atau apa. Pertama saya diajak ke rumahnya kaget Pak Masya. Rumahnya gede, ya. Rumahnya besar, ya pokoknya rumah mewah. Ya. Dan itu berada di salah satu, bukan pinggir sawah ya. Di salah satu daerah yang harga per meter tanah di Jogja, di tempat itu, kurang lebih 7 juta. Per meter. Dengan rumah segede itu ya, wallahu alam kekayaan beliau berapa. Itu salah satu di antara bukti Allah Subhanahu wa taala membatasi seorang hamba ketika dia punya harta yang haram, dibuat oleh Allah dia tidak bisa menikmatinya. Sehingga kelihatannya banyak tapi percuma saja dia nggak bisa menikmati. Hakikat rizkinya yang mana? Yang dia gunakan. Orang ini terbiasa pakai motor tua,
Yang kalau nyetater itu nggak pakai, tinggal pencet Pak. Berkali-kali, Mas motorku macet ya. Sugih kok koyo ngene to Pak, Pak rekoso. Dan itu sengaja. Ini kemarin saya beli ada mahasiswa yang dia mau pergi atau gimana begitu, mahasiswa luar Jawa, dia sudah selesai kuliah, motornya tak tadai, tak beli. Lalu jenengan bisa beli motor bagus, kok milihnya yang kayak gini. Sehingga dia bawaannya motor-motor tua, ya. Anaknya itu yang menikmati, istrinya yang menikmati. Itu contoh ada orang yang dikasih banyak, tapi dia tidak bisa menikmati. Buat apa yang kayak gini, Pak? Karena itu rezeki kita itu sebenarnya kalau pakai bahasa orang manajemen ya, tidak efektif, tidak efisien. Sisanya banyak. Dikasih banyak, sisa banyak. Yang efisien gimana? Dikasih segitu, habis segitu. Mungkin kita tidak bisa hidup kayak gitu Pak. Tidak punya tabungan. Tapi itulah Rasulullah SAW. Apa yang dikasihkan oleh Allah kepada beliau, beliau ambil, digunakan untuk kebutuhan hidup beliau, keluarganya, sisa sedekahkan. Sudah efektif, nggak ada yang sisa Pak. Sehingga yang termakan, tergunakan, tersedekahkan. Selesai. Tidak ada yang mengendap. Itu Rasulullah SAW, cara beliau dalam mengatur pendapatan yang beliau miliki. Kita kalau seperti ini kayaknya mustahil ya. Karena kita takut masa depan. Nabi SAW ketika beliau meninggalkan dunia ini, beliau meninggalkan sekian janda. Masih banyak anak-anak kecil bawaan jandanya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah merasa ketakutan dengan masa depan mereka. Karena yang jamin rizki bukan beliau tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak ketika mati mau meninggalkan berapa janda? Belum ada rencana ya. Baik, karena kita masih berharap umur panjang. Sehingga jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lebih banyak mengumpulkan dibandingkan memanfaatkan, dibandingkan menggunakan. Itulah hakikat dari rizki. Apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita gunakan sampai rusak, dan yang kita sedekahkan. Sedangkan yang kita kumpulkan itu bukan jatah rizki kita. Disinilah kita bisa memahami makna dari penjelasan di awal tadi. Kalau rizki itu tidak bergeser, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sekaya apapun seorang hamba, dia tidak akan melampaui jatah rizkinya. Sebanyak apapun pendapatannya, tidak akan mampu untuk melampaui batasan rizkinya. Andai pun dia punya 5 rumah, tidak mungkin dalam waktu semalam ditiduri bareng. Tangan tidur di rumah sebelah sana, kaki tidur di rumah sebelah sana, yang kepala di ujung. Dia hanya akan menikmati 1 buah kamar yang dia gunakan untuk tidur. Sisanya pembantunya yang menikmati. Sehingga kita lebih banyak punya sisa dibandingkan yang kita gunakan. Tayyib. Selanjutnya, pengertian rizki secara syar'i. Hakikat rizki secara syar'i, pengertiannya adalah semua harta yang bisa menghasilkan pahala. Baik yang kita gunakan untuk kepentingan pribadi, atau yang kita gunakan untuk kepentingan sosial. Contoh untuk kepentingan pribadi apa Pak? Anda mau sholat, beli minyak wangi, maka uang yang Anda keluarkan untuk mengharumkan pakaian Anda ketika mau Jumatan, mau sholat, diganti pahala enggak? Berpahala. Kenapa? Ini untuk mendukung takwa. Atau ketika Bapak Ibu berangkat haji atau umroh dengan modal uang pribadi, digunakan untuk ibadah, berpahala. Atau semua yang kita gunakan untuk mendukung kegiatan ibadah kita, maka itu menghasilkan pahala. Makanya jangan ragu-ragu ketika Anda punya harta, kemudian di rumah ada rak yang kosong, segera isi dengan buku agama. Kalaupun bapaknya enggak baca, semoga anaknya yang baca. Nah, biasanya kan kadang ada orang yang senang koleksi buku ya. Cuman senang koleksi, enggak senang baca. Tapi itu sudah bagus. Karena ketika rak kosong ini dibiarkan kosong, nanti keduluan Tupperware, Pak. Nah, makanya kita dulukan apa? Buku agama. Anda segera beli, dah taruh di situ.
Kalaupun nanti saya tidak sempat baca, semoga anak keturunan saya baca. Berarti kita gunakan modal kita itu untuk sesuatu yang bisa mendatangkan pahala. Itulah rizki yang syar'i. Termasuk juga ketika Anda beramal sosial untuk nyumbang masjid, wakaf, dan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial keagamaan, Anda bisa berharap untuk bisa mendapatkan pahala. Itulah rizki syar'i yang sebenarnya. Gambaran rizki syar'i ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqih, aw yunsa'alahu fi atharih, falyasil rahimah." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka lakukanlah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Loh, katanya rizki sudah ditetapkan, kok bisa ditambah? Katanya umur sudah ditetapkan, kok bisa diperpanjang? Nggak nyambung. Satu hadis menyatakan sudah ditetapkan, hadis ini menyatakan bisa dipertambah, bisa dipanjangkan. Padahal yang namanya sabda Nabi SAW itu tidak mungkin saling tanakut, tidak mungkin saling bertentangan. Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Manusia itu kenapa enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, pasti akan banyak sekali persilangan, tanakut, perbedaan. Sehingga karena dia turun dari Allah, maka tidak ada saling bertentangan. Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, karena sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wahyunya. Nah, terus di sini maknanya bagaimana? Katanya tadi sudah ditetapkan, kok ini silaturahmi bisa memperpanjang umur dan usia, memperpanjang rizki dan usia. Sebagian ulama mengatakan silaturahmi itu ibadah atau bukan? Ibadah. Bahkan termasuk di antara ibadah yang sangat agung. Rahim yang diciptakan oleh Allah, dia berwujud fisik. Lalu dia bergelantungan di bawah arsy, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah putuskan kepada sang rahim, "Wahai rahim, apakah kamu ridha jika aku akan menyambung siapa yang menyambung kamu, dan aku akan memutus siapa yang memutus dirimu?" Maka siapa yang nyambung rahim, melakukan silaturahmi, sila itu artinya menyambung, rahim artinya hubungan kekerabatan, maka Allah akan menyambungnya. Allah menyambungnya dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kehidupannya. Dan sebaliknya siapa yang memutus rahim, tidak mau silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Allah akan berikan kesulitan bagi hidupnya. Begitu mendengar seperti ini, rahim ridha. Abstrak kok bisa Pak diwujudkan? Allah Maha Kuasa untuk membuat seperti itu. Rahim yang abstrak dibuat oleh Allah konkret, berwujud, kemudian dia dikasih janji seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sang rahim ini ridha, dan itu menjadi ketetapan Allah. Siapa yang silaturahmi, maka dia akan mendapatkan janji Allah, dimudahkan hidupnya oleh Allah. Dan sebaliknya orang yang enggan silaturahmi dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan silaturahmi. Karena itu orang yang melakukan silaturahmi berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Dan orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah berarti uang yang dia keluarkan menghasilkan pahala. Waktu yang dia gunakan juga menghasilkan pahala. Silaturahmi butuh dana enggak, Pak? Keluar kota, menggunakan kendaraan, Anda harus siap dengan sangu. Belum lagi hadiah yang perlu diberikan kepada keluarga. Sehingga kalau tidak punya duit, ya kadang menunda. Bisanya hanya cuma telepon. Kalau tidak bisa telepon karena pulsa habis, cuma bisa SMS. Awak waras arto telas. Ya, maksudnya nyuwun kiriman ya.
Sehingga butuh modal. Nah, ketika Anda mengeluarkan seperti ini, waktu juga Anda keluarkan, itulah yang dimaksud rizki yang syar'i. Itulah yang dimaksud umur yang syar'i. Maka rizki yang sebenarnya adalah rizki yang menghasilkan pahala ketika kita di yaumil qiyamah. Dan umur yang sebenarnya adalah umur yang menghasilkan pahala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang umur kita itu lebih banyak dipakai untuk baca WA. Ya. Berpahala nggak itu? Suatu silaturahmi lewat WA. Berpahala insya Allah ya. Tapi anggotanya kok 250 Pak. Ini terahnya seberapa kok segede? Ya tonggo-tonggo dilebokno kabeh. Baik, karena batasan silaturahmi itu sebagaimana kata Al-Qadhi Iyad adalah kerabat kita yang masih punya hubungan rahim. Ya, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Tayyib. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah, hakikatnya dia sedang memperpanjang umurnya dan memperbanyak jatah rizkinya di akhirat. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang ke rumah, lalu beliau tanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, tadi kan ada yang ngasih hadiah berupa gulai. Masih sisa atau tidak?" "Ya Rasulullah, tinggal tulang di belakang. Karena setelah Anda makan sebagian, sisanya disedekahkan ke kanan kiri, habis. Sehingga sudah tidak ada lagi di tempat kita." Apa kata Nabi SAW? "Itulah yang abadi, sedangkan apa yang tersisa inilah yang hilang." Apa yang kita sedekahkan itu yang abadi. Karena itu salah satu di antara perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat adalah bagaimana mereka bisa mengabadikan hartanya lebih awal dibandingkan orangnya. "Biar kamu maju duluan, tunggu saya di sana." Pakai apa Pak? Hartanya. Hartanya dipersembahkan lebih awal. Maka tidak ada satupun sahabat yang punya kemampuan secara finansial kecuali pasti dia punya wakaf. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Maka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Enggak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan secara finansial, secara keuangan, kecuali beliau pernah wakaf. Sehingga semua sahabat yang punya duit itu pasti wakaf. Kita tradisi wakaf itu masih sangat lemah, masih sangat kurang. "Pak, saya nggak punya tanah yang bisa diwakafkan." Tidak harus tanah. "Tabungan saya sekian, bisa nggak diiris sebagian?" "Oh bisa." "Baik, silakan Anda setorkan ke masjid yang saat ini sedang renovasi. Anda pilih bagian yang dia punya nilai ketahanan." Karena untuk syarat bisa disebut sebagai wakaf itu ada dua. Pertama, halal manfaat. Yang kedua, dia bisa bertahan. Kalau dia nggak bisa bertahan, nggak bisa dijadikan objek wakaf. Maka tidak ada istilah wakaf nasi, itu nggak ada. Kenapa? Nggak bisa bertahan. Coba dibiarkan Pak, wah jadi karak nanti. Rano sing gelemangan malah. Karena itu kalau Anda menyemplungkan uang ke kota infak masjid, itu ada yang bisa jadi wakaf dan ada yang tidak jadi wakaf. Kalau itu dipakai untuk bayar listrik, air, atau kebutuhan yang habis pakai yang lainnya, ini nggak jadi wakaf. Tapi kalau dipakai untuk beli AC, atau kipas, atau yang sifatnya fisik dia bisa bertahan, maka itu jadi wakaf. Itu beda antara wakaf dan bukan wakaf. Kemudian dia juga harus halal manfaat. Benda yang haram tidak boleh diwakafkan. Wakaf khamr tidak boleh ya, karena itu haram. Caranya untuk bisa mengetahui itu halal manfaat atau tidak gimana Pak? Saya punya tips, Anda bisa gunakan ini ya. Cara yang paling gampang untuk bisa mengetahui ini punya halal manfaat atau tidak adalah coba tempelkan dengan masjid. Kalau cocok berarti halal manfaat. Kalau nggak cocok, nggak halal manfaat. Contoh ya. Mohon maaf ini ya.
Kalau sedikit menyinggung. Kalau ada orang yang infak rokok di masjid itu cocoknya taruh mana? Punya satu slot, ya. Satu sloki apa satu slot? Satu slot. Mas ini nganggur di rumah, mau saya infakkan ke masjid. Itu kira-kira ditaruh mana, Pak? Ini ada mushaf rokok, itu cocok nggak? Nggak cocok ya? Kita kebingungan untuk naruh benda ini di masjid. Nah, ketika dia nggak cocok ditempelkan di masjid, ini salah satu di antara indikator, berarti dia tidak punya manfaat yang mubah. Baik. Nah, perjuangan kita adalah, kalaupun saya tidak bisa beramal dengan ilmu, misalnya Anda bukan seorang pengajar ilmu agama, saya tidak bisa beramal dengan misalnya jabatan, Anda bukan pejabat, tapi kita bisa bersaing dalam masalah amal dengan harta yang kita punya. Silakan misalnya Anda punya kesempatan, di sini ada kesempatan wakaf, nanti insya Allah akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat, berlomba di sana. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan abadikan harta kita lebih awal dibandingkan pemiliknya. Wallahu taala alam. Nah, disinilah kita bisa memahami pintu rizki yang mau menjadi tema kajian kita ini, baru mukaddimah ya. Terus yang dimaksud pintu rizki itu yang mana? Kalau Anda baca artikel-artikel yang sudah tersebar di internet, pintu rizki satu, banyak istighfar. Yang kedua, rajin tahajud misalnya. Atau yang ketiga, silaturahmi. Yang keempat, ibadah-ibadah termasuk haji dan umroh. Itu semuanya sifatnya hanya rincian rizki-rizki syar'i. Begitu Pak ya. Sehingga dengan istighfar, kita berarti sedang beribadah kepada Allah. Maka waktu yang kita gunakan, kemudian tenaga yang kita gunakan untuk istighfar, dia menjadi salah satu pintu rizki. Karena ini adalah pintu rizki syar'i. Silaturahmi, kita menggunakan harta kita untuk silaturahmi, harta kita dipakai untuk ibadah, pintu rizki yang syar'i. Haji dan umroh, kita pakai modal enggak? Atau utang? Utang juga modal ya, karena nanti akan dikembalikan. Anda menggunakan harta Anda untuk kegiatan ibadah kepada Allah. Dan itulah yang dimaksud pintu rizki. Artinya, rizki yang bisa mendatangkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Jadi kajiannya cuma ringkes saja ya. Yang sesuai tema cuma bagian belakang ini saja. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita aturkan sebagai mukaddimah di kesempatan kali ini. Pas jam 10:30. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tanya jawab. Baik. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama. Betul kayak gitu? Jamaah yang bertanya. Baik. Ada yang mau disampaikan, silahkan. Iya, baik, silakan untuk Ikhwan. Ahwat sudah ada mic ya? Tes untuk Ahwat. Mic-nya sudah ada di Ahwat ya? Oke, kita Iwan dulu aja ya kalau begitu. Ya, maaf. Antum. Sampaikan aja dulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menabung? Ya. Anda enggak tanya rekeningnya di mana gitu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan harta? Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk memiliki warisan. Dan itu hukum yang khusus bagi beliau. Kalau kita boleh nggak punya warisan, Pak? Boleh? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau kita boleh punya warisan? Ada hukum waris dalam syariat kita. Adanya hukum waris itu bukti kalau kita boleh punya warisan.
Karena kalau kita nggak boleh punya warisan, berarti nggak berlaku hukum waris yang Allah turunkan. Ini sia-sia jadinya hukum ini. Sehingga untuk umatnya boleh punya warisan, dalilnya adalah adanya ayat yang menceritakan tentang pembagian harta waris. Nah untuk beliau nggak punya warisan. Karena itu pada waktu Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Nabi SAW meninggal dunia, semua harta yang beliau miliki dalam bentuk properti, selain rumah yang ditempati oleh keluarga beliau, itu dikembalikan ke Baitul Mal, menjadi milik negara kaum muslimin. Kemudian oleh Abu Bakar disedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Fatimah datang. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya la nuris." Sesungguhnya kami para nabi itu tidak boleh meninggalkan warisan. Semua harta kita adalah sedekah, khusus bagi para nabi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang hidupnya ada beberapa budak beliau bebaskan. Atau menjelang wafatnya ada beberapa budak beliau wafatkan. Beberapa lahan beliau bebaskan semuanya. Yang belum sempat beliau cantumkan dalam pembebasan itu dikelola oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah beliau, pengganti pemimpin beliau. Dan itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Makanya Fatimah ketika minta warisan, tidak ada warisan Nabi SAW. Nabi tidak boleh memiliki warisan. Karena itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mendapatkan warisan dari Dawud. Ulama ahli tafsir sepakat maknanya adalah warisan ilmu, bukan warisan tahta. Sehingga Sulaiman jadi raja bukan karena pengaruh bapaknya atau diangkat melanjutkan bapaknya, tapi Sulaiman jadi raja karena beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terpisah antara kerajaannya Daud dengan kerajaan Sulaiman. Itu beda, Pak. Sulaiman punya kerajaan sendiri, Daud punya kerajaan sendiri. Kerajaannya Sulaiman, kekuasaannya lebih luas dibandingkan yang dimiliki oleh Daud. Karena Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan karuniakanlah untukku sebuah kerajaan yang itu tidak layak untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Kemudian Allah kabulkan, wasakharna lahur rih tajri haitsu asab. Dan aku tundukkan kepada Sulaiman angin, yang angin itu bisa mengantarkan dia kemanapun yang dia inginkan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ghuduha syahrun wa rawahuha syahr. Perjalanan dalam waktu 1 pagi itu sama dengan perjalanan sebulan dengan menggunakan kuda. Perjalanan dalam waktu 1 sore itu sama juga perjalanan 1 bulan di masa silam menggunakan kuda. Kemudian wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, dan aku juga tundukkan setan-setan, ada yang ahli dalam bidang bangunan dan ada yang pintar menyelam. Sehingga kerajaannya Sulaiman mencakup, kekuasaannya mencakup manusia, jin, binatang, dan angin. Itu kekuasaan beliau. Daud tidak punya kayak gini, Pak. Karena itu ahli tafsir mengatakan, wa waritha Sulaimanu Daud. Sulaiman menerima warisan dari Daud, itu maknanya adalah Sulaiman menerima warisan ilmu berupa Taurat dan Zabur yang kemudian diberikan kepada Sulaiman. Karena Sulaiman mengikuti syariat Taurat dan beliau mendapatkan Zabur, ilmu dari bapaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Daud alaihi salatu wasalam. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak ketika kita mau beribadah yang membutuhkan dana besar kita berhutang? Misalnya haji tapi berhutang, atau umroh atau berhutang, terus kurban tapi berhutang, misalnya seperti itu. Boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita ibadah tapi dengan cara berutang? Ada, atau ibadah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ibadah
badaniyah. Ibadah yang modalnya cuman fisik. Sehingga kaya miskin semuanya punya kesempatan yang sama. Contohnya apa Pak? Puasa, sholat. Orang kaya bisa sholat, yang miskin bisa enggak? Bisa. Orang kaya bisa puasa, miskin juga bisa. Bedanya apa? Bukanya yang beda. Yang satu di masjid gratisan ya. Kemudian yang kedua ada ibadah maliyah, murni harta. Nah ibadah murni harta seperti ini, dia tidak bisa pakai utang Pak. Saya mau utang 100 juta biar bisa zakat. Oh, Anda tidak perlu yang kayak gini. Islam tidak mensyaratkan kepada kita, atau tidak memerintahkan kepada kita, kamu harus punya harta 1 nisab agar kamu zakat. Tidak. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri, saya mau utang harta 1 nisab, nanti kalau harta saya 1 nisab bisa saya zakati, sehingga saya bisa bayar zakat. Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ini termasuk di antara bentuk takalluf. Maka ibadah yang sifatnya murni harta tidak boleh diawali dengan utang. Kecuali kalau nilainya tidak mahal. Artinya mudah bagi dia untuk melunasi dalam waktu yang tidak lama. Seperti yang pernah difatwakan oleh Imam Ahmad tentang bolehnya berutang untuk akikoh. Anaknya laki-laki, kembar. Akikohnya berarti 4. Tabungannya baru 2 juta. Rencananya kemarin tabungan 2 juta cukup untuk anak perempuan. Kambing 1. Tapi Allah kasih dia anak laki-laki kembar 2. Ya. Berarti sampai 8 juta. Nah karena dia tidak mampu, bisa nggak dia utang? Kalau Anda yakin nanti Anda bisa melunasi, silakan utang. Sehingga dia akikoh berutang. Karena itu ada orang yang tanya kepada Imam Ahmad, boleh nggak saya akikohi anak dengan cara utang? Kata beliau, dalam rangka untuk menghidupkan sunnah, silakan utang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan untuk Anda yang lebih baik. Nah termasuk juga boleh kurban dengan utang, karena ini nilainya tidak terlalu mahal. Tapi kalau zakat, kami tidak pernah menjumpai ada satupun keterangan ulama yang menyarankan utang agar bisa zakat. Yang ketiga, ada ibadah campuran antara harta dengan fisik. Contohnya haji dan umroh. Maka kemampuan itu kembali kepada 2 ini. Fisiknya mampu, hartanya juga mampu. Kalau salah satunya tidak mampu, maka diukur oleh para ulama, jika dia nggak mampunya dari sisi fisik, tapi mampu dari sisi harta, ini silahkan dibadalkan. Boleh ada orang lain yang membadalkan. Jika dia fisiknya mampu, tapi uangnya yang nggak mampu, maka dia nggak wajib haji. Orang seperti ini tidak perlu utang dalam rangka bisa haji. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi milik Allah artinya harus dilakukan secara ikhlas. 'Alan nasi yang itu merupakan kewajiban bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi mereka yang punya kemampuan, liman istata'a ilaihi sabila, yang mereka yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan Islam tidak memerintahkan agar kita memaksakan diri biar jadi orang mampu. Kamu harus kejar target ya, umur sekian haji. Kalau tidak bisa korupsi. Ya percuma saja kalau kayak gitu. Terus gimana? Rizki itu Allah yang ngasih, Allah yang menentukan. Apakah nanti kamu bisa haji atau tidak? Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masalah sah dan tidaknya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, status hajinya sah. Hanya saja haji seperti ini, wallahu a'lam, apakah bisa disebut sebagai haji yang mabrur ataukah tidak? Karena di situ ada unsur takalluf, terlalu membebani diri agar mampu untuk segera berangkat, padahal hakikatnya dia belum mampu. Wallahu a'lam. Coba kita dahulukan pertanyaan melalui kertas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
orang yang mendapatkan harta dari perbuatan yang curang, seperti korupsi, mencuri, sehingga dia menjadi kaya, apakah ini juga merupakan rizki dia atau bukan? Baik. Rizki tadi adalah apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi. Bisa nggak orang makan yang haram, Pak? Bisa. Orang mencuri, dia dapat makanan, lalu dia konsumsi, bisa nggak? Bisa. Dan itulah yang akan menjadi daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW mengingatkan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka cuci dulu di neraka. Maka neraka layak untuknya. Karena daging ini tumbuh dari sesuatu yang haram. Waliyadzubillah. Sehingga bisa jadi orang ketika korupsi, dia menikmati harta itu, dia makan harta itu. Dan itu menjadi daging baginya. Maka itu rezekinya. Tapi nanti dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatannya seperti ini. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu tidak hanya bagaimana cara menerima, termasuk juga bagaimana cara menggunakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ma tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia gunakan. Dia korupsi, dia dapat dari sesuatu yang haram, satu dosa. Lalu dia makan harta yang haram itu, dia juga kena dosa lagi. Ada yang dia dapat harta haram tapi dia nggak dimanfaatkan. Sudah dapat dibiarkan. Berarti dia kena dosa yang mana? Ketika mendapatkan. Sehingga hisab itu tidak hanya yang dimakan, termasuk juga yang didapatkan. Karena itu percuma saja ada orang yang sikut kanan sikut kiri, korupsi, mendapatkan banyak harta, tapi ternyata dia tidak bisa memanfaatkannya. Pasti dia dihisab, dan karena ini haram, maka kemungkinan dia akan diadzab, sementara dia belum tentu bisa memanfaatkannya. Karakter dunia hanya ada dua kemungkinan, yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan untuk ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya mengenai muamalah jual beli Ustaz. Begini, misalkan ada penjual itu menjual barang dengan harga murah, misalnya yang biasanya harganya 1 juta itu dijual 10.000. Kemudian pembeli diharuskan untuk membayar uangnya secara kontan, tapi nanti di antara banyak pembeli itu yang bisa berhasil mendapatkan barang hanya 1 orang, dan nanti yang tidak bisa berhasil mendapatkan itu uangnya akan dikembalikan secara penuh. Bagaimana Ustadz hukum jual beli yang seperti demikian Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Kalau di depan saya ini ada sebuah HP, lalu saya umumkan, yang mau HP ini angkat tangan. Coba angkat tangan. Wah, adik yang di belakang angkat tangan sebenarnya. Angkat tangan. Mungkin semuanya pingin angkat tangan. Karena ini murah makanya nggak ada yang pingin ya. Misalnya satu masjid angkat tangan. Bagaimana cara saya memberikan? Kalau saya berikan kepada, baik akan saya berikan kepada yang sudah tua. Mungkin yang muda protes. Pak, apa bedanya tua muda, kan sama-sama manusia. Nah, kalau begitu saya berikan yang pakai peci hitam. Nanti yang pakai peci putih protes. Lalu bagaimana caranya? Akhirnya biar adil saya undi. Nah, kira-kira undian ini halal atau haram? Halal atau haram? Undian itu halal atau haram? Halal. Haram. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram ya. Ulama beda pendapat.
Hah? Karena tidak berbayar halal. Sehingga undian selama gratis halal. Ya. Baik, undian itu gharar atau tidak? Gharar, nggak jelas ya. Gharar itu artinya nggak jelas. Bisa dapat, bisa tidak. Dan judi itu gharar, nggak jelas. Bisa dapat, bisa tidak. Sehingga undian karena dia gharar, maka hukumnya halal atau haram? Haram. Baik, tergantung jenis undiannya. Ada 3 nabi yang mereka melakukan undian. Pertama siapa? Yunus. Yang kedua, Zakaria. Yang ketiga, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunus melakukan undian dalam rangka apa? Untuk menentukan siapa yang harus dibuang ke laut. Zakaria melakukan undian dalam rangka untuk menentukan siapa yang akan mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau wahai Muhammad tidak berada di tengah mereka ketika mereka melakukan undian dengan cara melemparkan pena untuk menentukan siapakah yang akan mengasuh Maryam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan undian dalam rangka menentukan siapa istrinya yang akan diajak safar. Sunnah ini pernah dipraktekkan enggak? Satu, nggak bisa diundi, Pak. Coba diundi, Pak ya. Satu nama istrinya, satu kosong, kan sama di sana. Barangkali yang kosong ada isinya nanti ya. Sudah ada niat. Tayyib. Sehingga undian seperti ini tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang? Karena kemungkinannya hanya 2. Kalau ndak untung, tidak rugi. Nah itu boleh. Yang nggak boleh yang mana? Kalau pilihannya 2. Kalau ndak untung, buntung. Nah ini yang dilarang. Sehingga para ulama menyebutkan seperti penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin terkait masalah undian. Kalau pilihannya adalah bainal ghunmi wal ghurmi, antara 2, kalau ndak untung, buntung, untung atau rugi, maka ini judi. Nah itu contohnya undian berbayar. Kamu silakan bayar 10.000, nanti akan kami undi, yang menang dapat mobil. Kalau kalah, hangus 10.000. Ini SDSB. Hukumnya gimana? Haram, judi. Tapi kalau kemudian bayar 10.000 dijadikan sebagai uang jaminan, nanti kalau kalah uang dikembalikan, rugi enggak? Enggak. Berarti di situ tidak ada untung dengan buntung, adanya kalau enggak untung tidak rugi. Sehingga misalnya saya umumkan HP ini saya kasih harga 5.000. Silakan taruh di depan uangnya dulu. Nanti akan saya undi, siapa yang dapat, saya kasih. Yang nggak dapat, uang 5.000 nggak balik. Haram hukumnya, karena ini judi. Tapi kalau saya kembalikan, siapa tadi yang bayar, saya kembalikan yang nggak dapat HP. Nah ini tidak haram. Karena Anda tidak rugi. Pilihannya adalah antara untung dan tidak rugi, maka ini tidak termasuk judi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara perhitungan zakat penghasilan? Kapan diberikan dan afdalnya diberikan kepada siapa? Tadi kita sudah membedakan, ya ini penting sekali kalau bisa membedakan ini ya, pendapatan, tabungan, rizki. Yang dizakati itu yang mana? Pendapatan atau tabungan? Yang dizakati yang mana? Yang dizakati tabungan, bukan pendapatan. Sehingga yang dizakati adalah yang mengendap, bukan yang masuk. Yang masuk biarkan saja, Pak. Masuk keluar tuh biarkan. Yang mengendap itulah yang Anda zakati. Kalau Bapak Ibu punya harta mengendap senilai 1 nisab, 1 nisab itu 85 gram emas, kalau dikalikan sekarang emas per gram berapa? 700, berarti kurang lebih 59 juta. Anda punya uang mengendap 59 juta,
baik yang ada di rekening 1, rekening 2, rekening 3, maupun yang ada di rumah yang tersimpan, berarti sudah di atas nisab. Nah, selanjutnya ini kena zakat. Tunggu dalam waktu 1 tahun, kok nggak kurang dari nilai itu, bayarkan 2,5%. Ini cara perhitungan zakat. Sehingga zakat harta itu dibayarkan setiap kapan? Setahun sekali. Tidak ada zakat bulanan. Nah, karena masing-masing amal itu ada waktunya. Ada amal yang dia dikerjakan pekanan, ada amal yang dikerjakan seumur hidup sekali, ada tahunan, ada bulanan, ada pekanan, ada harian. Contoh yang seumur hidup sekali apa? Haji boleh tiap tahun. Syahadat. Dulu waktu lahir syahadat. Khitan. Berapa kali seumur hidup? Contoh yang lain. Akikoh. Berapa kali? Sekali. Ini amal ibadah seumur hidup sekali. Ada amal ibadah tahunan. Contohnya apa, Pak? Haji, puasa Ramadan, sholat Id, kurban, dan seterusnya. Termasuk zakat. Zakat itu amal ibadah bulanan, bukan amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah bulanan. Karena itu jangan digeser waktunya. Ada amal ibadah bulanan, ada amal ibadah pekanan, contohnya Jumatan, ada amal ibadah harian. Keliru kalau ada orang yang amal ibadah harian ditaruh pekanan. Atau sholat nih gak pas Jumatan tok. Nah itu contohnya. Sebagaimana keliru juga ketika ada amal ibadah tahunan ditaruh bulanan. Zakat kok dicicil, itu tidak ada, Pak. Sehingga zakat itu dibayar langsung utuh, kontan, sesuai dengan nisab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wallahu a'lam. Ya, kami berikan akhwat lagi biar selang-seling gitu, Ustadz. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya memiliki tabungan di bank konvensional dan bagaimana hukumnya ketika bekerja dan gajinya itu melalui bank konvensional dan setiap karyawannya wajib mengikuti koperasi yang di situ ada praktek riba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama, apa hukumnya menyimpan uang di bank konven? Yang kedua, bagaimana hukum gaji yang ditransfer melalui rekening bank konven? Yang ketiga, ikut koperasi yang ada praktek riba. Untuk yang pertama, jadi sebatas menggunakan layanan bank itu tidak dilarang. Karena fungsi bank bisa kita jadikan sebagai payment gateway. Jalur lalu lintas uang. Antara menerima atau mengirim atau misalnya mentransfer sebatas hanya untuk lalu lintas uang seperti ini, hukumnya tidak sampai pada tingkatan dilarang. Sebagaimana Anda menggunakan fasilitas ada Western Union, ada Wesel, ada apa lagi? Alat-alat bayar yang lain yang sifatnya hanya untuk lalu lintas uang. Hukumnya diperbolehkan karena di sini tidak ada transaksi riba. Pak, di situ kan ada biaya administrasi. Ya nggak jadi masalah. Biaya administrasinya berapa? Antar bank 6.500. Dikirim dari Jakarta ke Semarang. Coba sekarang Bapak antarkan sendiri. Dibayar 6.500 mau enggak? Enggak mau. Alhamdulillah ini bisa dengan mudah. Ini jasa yang diberikan oleh bank. Sehingga karena dia sudah memberikan layanan, maka dia berhak untuk mendapatkan bayaran. Sehingga nggak jadi masalah ketika pihak bank mengambil fee sesuai dengan tarif yang dia tetapkan. Nah kemudian yang jadi masalah begini, di bank konven itu kan ada bunganya ya. Kalau uang itu mengendap, maka hitungan per hari
Dan hitungannya adalah dimulai dari jam 00 akan ada 0, sekian persen. Misal begini, bunga di bank A per bulan adalah, kalau kur itu 8%. Dari 8% yang diserahkan ke nasabah misalnya 5% atau 4%. 4% untuk bank, 4% untuk nasabah. Bunga 4% dari nasabah ini dibagikan kepada seluruh nasabah. 4% dibagi 1 bulan, dibagi 30. Berarti berapa itu? 0, sekian. 0, sekian persen kali 1 hari kali jumlah nominal duit. Kalau nominal duitnya banyak, misalnya 500 M, nah itu nanti bunganya cukup gede, 0,1 per hari itu besar. Inilah yang kemudian menyebabkan harta kita menghasilkan riba, dan ini dilarang dalam syariat. Karena itu saran yang diberikan oleh Dr. Erwandi Tarmizi, Ustadz kita, ya, termasuk juga beberapa ulama di MUI, mereka meminta sekarang sudah ada bank syariah yang punya produk wadiah. Di produk wadiah ini tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Anda setor berapapun, nanti akan tetap senilai itu. Sehingga nggak pakai perhitungan tadi. Tengah malam uang itu bertambah sendiri, bertelur ketika jam 12 misalnya. Nggak ada perhitungan kayak gitu. Karena tidak ada, berarti Anda tidak melakukan transaksi riba. Maka yang disarankan, begitu Anda dapat informasi gaji sudah ditransfer hari ini jam 9 pagi, segera diambil, jangan ditunda sampai tengah malam. Ambil dan silakan Anda taruh di wadiah di bank syariah, sehingga di situ tidak ada pertambahan nilai riba. Wallahu a'lam. Kemudian bagian yang ketiga, bagaimana hukumnya ketika kita terlibat dalam koperasi simpan pinjam yang ada praktek ribanya. Kalau bisa diperbaiki lebih bagus. Cara memperbaikinya gimana? Penghasilan koperasi itu dialihkan bukan simpan pinjam tapi jual beli. Sehingga dana dari para anggota dipakai untuk kulaan. Misalnya kulaan nasi bungkus. Terus nanti bagi para karyawan silakan beli nasi bungkus di koperasi. Koperasi dapat margin, boleh enggak? Kenapa boleh? Jual beli. Atau dana dari anggota dipakai untuk menyediakan keperluan perusahaan. Misalnya perusahaan butuh apa? Mesin. Wah, dibelikan oleh koperasi. Padahal itu modelnya dari anggota. Sebagian perusahaan ada yang seperti itu. Sehingga dia sangat menguntungkan bagi para karyawannya. Dana karyawan diambil 10%, ditampung di koperasi, lalu perusahaan ini mau ekspansi, dia butuh modal, dana dari koperasi yang dikasihkan. Dalam bentuk barang, misalnya butuh mesin, jual mesin dengan harga kredit ke perusahaan. Perusahaan nyicil, koperasi dapat margin, boleh enggak? Boleh. Masya Allah, masih banyak celah dan cara agar orang itu bisa mendapatkan transaksi yang halal, penghasilan yang halal dengan skema keuangan seperti ini. Yang nggak boleh gimana Pak? Utang ngasih tambahan, nanti tidak boleh. Karena kelebihan dalam transaksi utang masuk ke kategori riba. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Afwan Ustadz, udah pukul 11, bagaimana? Sudah pukul 11, bagaimana hadirin? Baik, kita tambahkan yang sudah nulis ini. Oh begitu, ya tafadhol Ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah selain lomba yang disebutkan dalam hadis, yaitu memanah pacuan kuda dan onta, tidak boleh ada hadiahnya walaupun hadiah tersebut berasal dari pihak ketiga atau sponsor? Hadis Nabi SAW bunyinya seperti ini. La sabak illa fi thalathin. Tidak boleh ada sabak kecuali dalam 3 hal. Sabak itu maknanya taruhan. Nah, sebagian ahli hadis menjelaskan kata sin ba qaf itu juga bisa dibaca baknya disukun la sabqa, bisa dibaca baknya di fathah la sabaqa. Kalau dibaca la sabaqa maknanya tidak boleh ada taruhan. Kalau dibaca la sabqa tidak boleh ada perlombaan.
Nah, terus yang lebih roji yang mana? Yang dibaca la sabaqo, baknya di fathah. Kalau dibaca la sabaqo tidak boleh, baknya di fathah, berarti maknanya adalah tidak boleh ada taruhan. Sehingga kalau di situ tidak ada taruhan, maka boleh untuk semua perlombaan seperti ya, futsal, badminton, atau permainan yang Anda suka. Kemudian kalau ada taruhan yang boleh yang mana? Nabi SAW menyebutkan 3. Memanah, berkuda, mainan onta, pacuan onta. Kenapa ini boleh? Karena ini mendukung jihad fisabilillah, menguntungkan bagi agama Islam. Lalu dikiaskan dengan ini, sebagian ulama mengatakan dikiaskan dengan ini adalah semua aktivitas perlombaan yang mendukung kegiatan dakwah Islam. Misalnya satu masjid ini, taruhan 100.000, lomba menghafalkan surat Al-Kautsar. Nah, yang menang dapat hadiah 1 juta. Boleh nggak Pak? Boleh, menang semua ya, tinggal uangnya dibagi lagi ya. Tantangannya kurang berat, ganti lomba menghafalkan surat Al-Baqarah. Dikasih waktu 1 bulan. Siapa yang paling banyak jumlah ayat yang dihafalkan dari surat Al-Baqarah, menang, dapat taruhan tadi. Sebagian ulama membolehkan seperti ini dalam rangka untuk memotivasi kaum muslimin agar rajin menghafal Quran. Wallahu a'lam. Satu lagi Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ini yang terakhir insya Allah. Kalau ada seorang kepala rumah tangga, suami atau bapak, dia punya rencana. Kalau nanti anak-anak saya sudah berhasil semua, saya akan wakafkan harta saya. Sehingga sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan terhadap masa depan anaknya. Ini boleh atau tidak? Jawabannya diperbolehkan, berarti belum mengikat sampai menunggu anaknya berhasil. Nah, cuman terlalu kualitatif di sini ya. Berhasil itu kira-kira anaknya penghasilannya berapa? Sebulan 100 juta atau 200 juta atau gimana? Nah, berarti harus ada target. Kayak gini diperbolehkan, tapi harus komitmen. Ternyata memenuhi. Anak pertama direktur Pertamina. Anak yang kedua direktur misalnya apa? Pertamini. Oh, jauh sekali itu ya. Atau direktur Telkom misalnya. Sehingga Anda sudah merasa kayaknya harta yang saya punya nggak bakalan mungkin mereka butuhkan. Lalu disedekahkan, silahkan. Tapi kalau bentuknya wasiat, nanti kalau saya mati yang 50% untuk wakaf di masjid A, hukumnya dilarang karena wakaf itu maksimal 1/3. Jika lebih dari 1/3, kembali kepada kerelaan ahli waris. Sehingga boleh saja 50%, tapi yang terlaksana 30, yang 20% minta kerelaan ahli waris. Setuju enggak? Setuju, serahkan. Kalau enggak, kembalikan. Karena itu hak ahli waris. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita, menjadikan kita hambanya yang bisa selalu menjaga kerukunan dalam berinteraksi dengan sesama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk adik-adik ataupun anak-anak ada dari panitia dibagikan